Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Neliza SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 28 Lubuk Terantang, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sejunjung, dengan pengajar praktik Ibu Wiwit Nursanti SPD dan fasilitator dengan Ibu Fatmi Riana SPI MPD. Video kali ini saya akan memaparkan Jurnal Dwi Mingguan Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan menggunakan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Pada tanggal 3 November 2023 memasuki modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada modul ini dimulai dari kegiatan mulai dari diri dengan merefleksikan pengalaman diri dalam menghadapi sebuah krisis pribadi dan pengaruh krisis tersebut bagi dirinya sendiri sebagai pendidik, serta juga merefleksikan pengalaman seorang murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Peristiwa selanjutnya pada tanggal 6 sampai dengan 7 November 2023 adalah kegiatan eksplorasi konsep terkait yang pertama, pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Eksplorasi konsep selanjutnya mengeksplorasi konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASEL kolaboratif for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Eksplorasi konsep selanjutnya mengeksplorasi pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya mengeksplorasi implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Peristiwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2023, saya melaksanakan pembelajaran di ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi saya bersama teman yang lain dan dipimpin oleh fasilitator Ibu Fatmi Riana SPI MPD dengan membahas modul 2.2 tentang menyusun inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Di ruang kolaborasi kami dibagi menjadi 3 kelompok. Saya bergabung dengan kelompok 1, yaitu kelompok perjuangan. Setiap kelompok berdiskusi tentang program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Peristiwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2023, saya melaksanakan pembelajaran di ruang kolaborasi presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Antar kelompok saling melaksanakan tanya jawab dan melaksanakan umpan balik yang membangun dan menguatkan pemahaman mengenai penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Pada tanggal 11 November 2023, saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Peristiwa pada tanggal 15 November 2023, saya mengikuti kegiatan pada elaborasi pemahaman
Pada kegiatan pemahaman elaborasi konsep dilakukan bersama instruktur Ibu Nancy Marwarinda, SSI, MPD. Kegiatan ini dilakukan untuk mengelaborasi pemahaman kami mengenai pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Dan pada tanggal 16 November 2023, saya menyusun koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini, saya mengaitkan semua pemahaman saya pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 dan 2.2 serta melakukan refleksi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Refleksi yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah melaksanakan rangkaian kegiatan ini adalah sangat gembira, terartik, dan optimis karena selama ini saya belum pernah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan mengetahui kemampuan awal murid pada awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran itu dimulai. Selain itu, saya juga senang sekali bisa memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional karena sebagai seorang pendidik, pada saat di kelas ataupun di lingkungan sekolah, saya masih sering emosi menghadapi perilaku murid yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa murid juga perlu dilatih agar siap secara sosial dan emosional dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seperti dalam proses pembelajaran, baik kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Refleksi yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid yang dapat kita lihat dari beberapa aspek yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajar berdiferensiasi terdiri dari 3 bentuk yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu, dalam proses pembelajaran sebagai seorang pendidik juga perlu memahami pembelajaran sosial emosional. Ada 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional ini sangat baik untuk pembentukan karakter yang diinginkan sekolah. Kesadaran penuh, mindful, bertujuan untuk mengarahkan murid secara penuh pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Salah satu yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran penuh adalah teknik stop, yaitu dengan berhenti sejenak, ambil nafas perlahan, amati sensasi dalam tubuh, perasaan dan pikiran, serta lingkungan, dilanjutkan melakukan kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Refleksi yang keempat yaitu futur atau penerapan. Setelah saya mempelajari materi di modul 2.2 ini, saya akan menerapkan konsep-konsep ini di kelas yang saya ampu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan semua murid, mulai dari menyusun perencanaan pembelajaran termasuk media pembelajaran yang inovatif, melaksanakan pembelajaran, asesmen, analisis, dan program tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan melaksanakan refleksi pada setiap pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui refleksi atasan, refleksi teman sejawat maupun refleksi dari murid. Dengan harapan terjadinya perbaikan terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan. Setelah saya mencobanya, saya akan mengajak rekan guru lainnya untuk mengamati saya menerapkan konsep ini. Kemudian kami akan diskusikan apa yang sudah saya laksanakan. Kalau ada kendala, saya berusaha untuk mencari solusinya bersama, dengan harapan mereka pun tergerak untuk mencoba. Selanjutnya untuk modul 2.2, saya akan menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas, baik secara eksplisit dan terintegrasi di dalam kelas maupun di luar kelas.
mensosialisasikan KSE ini kepada seluruh warga sekolah agar pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan secara optimal dan menghadapi permasalahan murid. Saya ingin menjadi coach bagi mereka. Demikianlah jurnal 2 mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.